Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Kiranya Bapak Ibu semua di dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan kita bersyukur dipertemukan kembali di dalam perenungan kita, yaitu program Sekar pada hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan mempertemukan kami kembali di dalam program Sekar pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan, dan kami ingin mengawali hari ini dengan firman Tuhan. Berbicara kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 4 ayat 10 hingga ayat 12. Keluaran pasal 4 ayat 10 hingga ayat 12. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Bapak Ibu Saudara-saudara, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah dirangkul Allah dalam kerapuhan. Dirangkul Allah dalam kerapuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang baru saja kita dengar merupakan respon Musa ketika ia dipilih Allah untuk memimpin umatnya keluar dari Mesir. Musa tidak siap terhadap panggilan Allah. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Dia memiliki kelemahan yang sangat fatal. Sebab sebagai seorang pemimpin, dia tentu harus memiliki kecakapan di dalam berbicara. Tapi justru dia adalah seorang yang berat mulut dan berat lidah. Musa mengaku bahwa ia tidak pandai bicara. Namun Allah memilihnya, walaupun Harun kakaknya lebih piawai dalam berbicara. Bapak Ibu Saudara-saudara, Musa menjadikan kerapuhannya sebagai penghalang baginya untuk menerima panggilan Allah. Namun panggilan Allah atas orang-orang pilihannya tidak dapat dibatalkan oleh kerapuhan manusia. Dalam kasih-Nya, Allah merangkul segala kerapuhan Musa, memperlengkapi Musa untuk tugas besar memimpin sebuah bangsa keluar dari tanah perbudakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah sangat mengerti kerapuhan manusia. Baik kerapuhan di dalam fisik maupun di dalam rohani, khususnya di dalam menghadapi dosa. Kerapuhan yang Tuhan izinkan kita miliki seharusnya menjadi pintu terbuka bagi kita, yang membuat kita akhirnya semakin mengalami kasih Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, termasuk melampaui segala kerapuhan, kelemahan, dan keterbatasan kita. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 18, firman Tuhan berkata demikian. Sebab oleh karena Ia, yaitu Yesus Kristus, telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Pertolongan Allah selalu cukup bagi setiap kita di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah kerapuhan yang kita alami. Turut serta sebagai rekan sekerja Allah di dalam melayani memang banyak tantangan. Namun bukankah yang dilayani adalah Allah yang maha sempurna, yang kuasanya menaungi setiap para pelayan-pelayannya. Firman Tuhan pernah berkata demikian, "Di mana pelayanku berada, di situ pun aku berada." Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, para pelayan Tuhan tidak pernah dibiarkan melayani sendiri. Para pelayan Tuhan selalu dinaungi di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan setia memperlengkapi, menolong, menyertai setiap pelayan Tuhan di dalam tanggung jawab
yang Ia percayakan kepada kita. Bahkan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15, firman Tuhan berkata, imam besar yang kita miliki bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bukan imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Berarti imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang turut merasakan setiap kelemahan-kelemahan kita dari manusia yang sangat terbatas ini. Sebaliknya sama dengan kita, Ia dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah merengkuhmu di dalam kerapuhan yang sedang engkau alami. Sehingga kelemahan kita tidak menjadi penghalang bagi kita untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan senantiasa menolong serta memampukanmu menjadi rekan sekerja Allah di dalam panggilan pelayanan kita masing-masing. Dan Tuhan juga akan membuat kita setia sampai akhir karena Dia selalu menyertai kita. Seperti Dia menyertai Musa, demikianlah Dia menyertai saya dan saudara-saudara dalam mengerjakan dengan baik dan menyelesaikan dengan baik setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Jangan menolak pelayanan karena memiliki kerapuhan dan kelemahan. Terimalah pelayanan di dalam keadaan kita sebagai manusia yang terbatas dan rapuh. Tetapi kita memiliki Allah yang maha sempurna, yang senantiasa menolong, memperlengkapi, menyertai, dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih di tengah-tengah kerapuhan kami sebagai manusia. Engkau merengkuh kami, Engkau memeluk kami, Engkau merangkul kami. Bahkan menjadikan kami sebagai rekan-rekan sekerja Tuhan di dalam melayani Engkau. Tuhan mampukan kami, supaya ketika kami lemah, kami menjadi kuat, karena kami percaya Allah selalu menolong dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu di dalam panggilan hidup kami, panggilan pelayanan kami masing-masing. Kami sungguh mohon, kiranya kami merasakan dan mengalami akan pertolongan dan penyertaan Allah. Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati pelayanan kami, Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha kami, dan Tuhan juga memberkati pertumbuhan rohani kami, agar kami semakin serupa dengan Kristus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih karunia Allah selalu cukup bagi kita. Amin.